Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Khiliatulwafa, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Wahid-Hasim, Semarang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang neoliberalisme dalam teori hubungan internasional. Apa sih neoliberalisme itu? Dikenal dengan paham ekonomi neoliberal yang mengacu pada filosofi ekonomi politik akhir abad ke-20-an yang merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak hambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mempengaruhi distorsi dan high cost ekonomi yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. Apa perbedaannya dengan liberalisme? Bedanya dengan liberalisme adalah neoliberal merupakan filsafat ekonomi yang berfokus pada perdagangan bebas, privatisasi, deregulasi, free market, dan lain-lain. Sedangkan liberalisme merupakan filsafat politik yang berfokus pada kebebasan berpikir individu, agama, kehidupan, kepemilikan properti, dan lain sebagainya. Main assumption. Neoliberalisme memiliki asumsi bahwa institusi internasional dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi kerjasama antar negara dan mewujudkan perdamaian internasional. Sedangkan neoliberalisme muncul dan berkembang sebagai implikasi atas meningkatnya jumlah dan jenis institusi internasional pada dekade 1970-an. Kemudian ada 6 asumsi dasar. Yang pertama, neoliberalisme meyakini bahwa negara merupakan aktor yang paling penting dalam hubungan internasional. Yang kedua, negara dalam pemahaman neoliberal sebagai aktor rasional. Ketiga, politik internasional seringkali ditandai dengan masalah aksi bersama atau collective action problem. Yang keempat, politik internasional secara substansi ditentukan oleh struktur kepentingan negara. Yang kelima, politik internasional juga dipengaruhi oleh karakter anarki dari sistem internasional. Yang keenam, dampak dari struktur negara anarki dipengaruhi oleh beberapa aktor, diantaranya jumlah aktor, institusi internasional, dan tingkat ketergantungan. Neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasal semua pemikiran di luar real pasar dianggap salah. Di lain sisi, neoliberalisme sangat percaya bahwa institusi dan rezim internasional akan berpengaruh signifikan dalam hubungan internasional. Mereka percaya bahwa dengan adanya derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan sering membentuk institusi-institusi internasional untuk masalah-masalah bersama. Neoliberalisme juga berpendapat bahwa institusi internasional seperti PBB dan rezim perdagangan internasional melalui WTO akan dapat membantu memajukan kerjasama internasional sekaligus menjadi fasilitator hubungan antar negara. Neoliberalisme bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar dengan membenarkan penetasan. Neoliberalisme muncul akibat hancurnya liberalisme yang dianggap gagal karena tidak mampu mengangkat kemiskinan umat manusia. Seiring dengan hancurnya liberalisme, pada tahun 1973 terjadi krisis minyak di mana mayoritas negara penghasil minyak yaitu Timur Tengah melakukan embargo kepada Amerika Serikat dan sekutunya, serta melipat gandakan harga minyak di dunia. Hal tersebut dilakukan Timur Tengah sebagai bukti reaksi terhadap Amerika Serikat yang mendukung Israel dalam Perang Yom Kippur. Keputusan Timur Tengah ini ditanggapi serius oleh para elit politik negara-negara sekutu Amerika Serikat dan mereka pun saling berselisih paham. Sehubung dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, beban biaya-biaya sosial demokrat seperti biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya. Pada situasi tersebut, ide-ide libertarian sebagai wacana menjadi dominan. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat global, di IMF dan World Bank dan juga WTO.
Pendekatan neoliberalisme yang merupakan terusan dari pendekatan liberalis, melihat isu-isu internasional dengan fokus kerjasama. Neoliberalisme merupakan gagasan yang terkait dengan upaya untuk kembali kepada kebijakan ekonomi liberal klasik yang diusung oleh Adam Smith dan David Ricardo. Ada 3 karakteristik utama dari situasi kompleks interdependence, yaitu yang pertama, saluran penghubung yang jamak atau multiple channels. Yang kedua, tidak adanya hierarki antar isu. Yang ketiga, peran kekuatan militer yang kecil. Neoliberalisme memulai analisisnya dengan mengidentifikasi kepentingan pribadi yang dimiliki bersama. Kerjasama dimaksudkan untuk memperoleh dalam Nippon kelembagaan internasional.